2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Ingatlah, orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Seorang petani yang menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari nats bacaan kita pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama-sama renungan ini dalam sebuah tema, yaitu tabur dengan murah hati. Tabur dengan murah hati. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, Rasul Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya atas komitmen mereka untuk bermurah hati, ya, sebelum menantang mereka dengan pernyataan nats yang baru tadi saya bacakan, bahwa pernyataan ini mengatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikatakan atau dinasihatkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 ini, di mana Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus, di mana Paulus tahu bahwa Allah telah menetapkan beberapa prinsip yang masuk akal dalam hal kemurahan hati. Di dalam hal kita memiliki ketulusan, ya, belas kasih, ya, di dalam menabur atau memberi. Di seluruh kitab suci kita, di seluruh Alkitab, kita melihat implikasi alami dan rohani dari siklus ini. Berbicara tentang menabur, Bapak Ibu Saudara. Siklus alami yang pertama yaitu, jika kita menanam beberapa benih di tanah, maka kita akan menuai panen yang kecil. Jika kita menanam ratusan atau ribuan benih di tanah, maka kita akan menuai panen yang besar. Itu, Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang alami. Tetapi di dalam perkara rohani yang dimaksudkan di sini, bahwa jika kita menggunakan waktu, uang, bakat, dan energi kita untuk berinvestasi pada pelayanan seorang teman, orang asing, atau untuk generasi berikutnya, Tuhan pasti dapat melipat gandakan upaya itu. Dengan kita menabur dalam bentuk hal-hal rohani, mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus juga menjelaskan dalam ayat-ayat sekitarnya bahwa kita tidak boleh hanya memberi untuk mengharapkan menerima. Jika kita memberi, kita harus melakukannya dengan rela, dengan sukacita, bukan dengan persungutan, keengganan, ya, bukan dengan comelan. Ketika kita bisa menolong orang lain, lakukan itu dengan sukacita. Karena apa yang kita tabur dengan hati yang benar, Tuhan pasti akan melipat gandakan apa yang akan kita hasilkan atau akan kita tuai. Amsal 11 ayat yang ke-18b berkata, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Hosea pasal 10 ayat 13 mengatakan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Orang yang lebih memikirkan diri sendiri dan pada akhirnya dia mengumpulkan dengan cara yang fasik, engkau akan menuai malapetaka. Engkau akan menuai bencana ketika engkau tidak berpikir untuk jadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Daripada benih keegoisan, kemarahan, atau kesombongan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tanam benih ketidakegoisan, kedamaian, dan kerendahan hati dalam hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tanyakanlah hal ini kepada diri kita sendiri sebagai bahan perenungan. Bagaimana? Apakah saya sudah menginvestasikan hidup saya? Bagaimana saya menginvestasikan hidup saya? Jenis benih apa yang saya tanam?
Apakah saya percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan usaha saya, taburan saya, ketika saya menginvestasikannya dengan hati yang benar? Karena 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya baca di dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika Anda mau memberi uangmu, tenagamu, pemikiranmu, waktumu, berikan itu dengan sukacita, bukan setengah hati. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik ketika engkau memberi itu tidak dengan hati yang tulus. Karena itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan pada kesempatan ini. Apa yang kita tanam dan kita tuai hari ini. Dan minta Tuhan untuk mengarahkan langkah kita. Di mana kita harus menabur, di mana kita harus memberi, di mana kita harus meluangkan waktu, tenaga, pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain. Dan ketika engkau bisa melakukan perbuatan baik itu, engkau membawa terang Tuhan kepada pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupanmu menjadi berkat. Karena firman Tuhan Yesus sendiri berkhotbah mengatakan, biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Mari kita menabur sesuatu yang baik, maka kita akan menuai sesuatu yang baik juga. Ketika kita menabur sedikit, dalam persungutan kita akan mendapatkan sedikit. Tapi kita menabur banyak, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita, kita akan menuai banyak. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita berlipat